Shalom God Lovers, kasih Tuhan selalu baru bagi setiap kita, amin. Percaya hari ini kasih Tuhan itu mengalir begitu indah di dalam kehidupan kita. Mari nikmati pujian ini sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Shalom God's Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Ya, pada hari ini kita akan lanjut pelajaran kita dalam sesi yang ketiga. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 34 sampai 39, demikian bunyinya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang?
Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudaraku yang kekasih, ini sangat luar biasa sekali janji Tuhan. Yesus telah bangkit dari maut. Dia telah mengalahkan maut dan sengat maut tidak ada lagi. Dan oleh sebab itu kemenangan yang sangat luar biasa sebagai anak-anak Tuhan kita telah miliki. Nah, itulah sebabnya dasar daripada kemenangan orang Kristen itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 34. Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ini sangat luar biasa sekali, saudara. Bahkan Tuhan Yesus menjadi pembela kita di dalam kita menghadapi begitu banyak persoalan dan masalah yang kita hadapi selama di dunia ini. Nah, saudara, perlu saudara ketahui bahwa kemenangan itu sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus. Bukan sesuatu yang kita usahakan, tetapi sesuatu yang sudah kita terima. Kemenangan sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kemenangan itu. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, mari kita hidup di dalam kemenangan di dalam Kristus. Alasan daripada kemenangan kita itu, yang pertama itu adalah kita memiliki Roh Kudus. Ini dahsyat banget ya, bahwa di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Roh Kudus. Ini luar biasa sekali. Roh Kudus inilah yang memerdekakan kita. Jadi yang memerdekakan kita sehingga kita memiliki kemenangan. Yang pertama itu adalah kita dimerdekakan dari kutuk. Kita dimerdekakan dari hukuman. Kemarin kita sudah belajar bahwa kita dimerdekakan, kita dibatalkan dari hukuman-hukuman. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus sudah terhukum untuk kita. Jadi lewat Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kita mendapatkan hidup. Kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Yang kedua, saudara, kemenangan yang kita terima, kita menang atas dosa. Roma 8 ayat 11 sampai 13. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini luar biasa. Roh yang membangkitkan, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian juga telah membangkitkan saudara dan saya dari kematian rohani. Dan Roh Kudus itulah yang mematikan perbuatan-perbuatan daging di dalam diri kita. Itu artinya ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Roh Kudus, ada kemenangan, kita menang atas dosa. Kita bisa katakan no to sin. Saudara, kita melihat yang ketiga, kemenangan yang kita terima oleh karena kemerdekaan yang kita terima di dalam Kristus itu adalah kita menang atas ketakutan. Ayat 15 sampai 16 di dalam Roma 8. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Luar biasa saudara. Kita menerima Roh Kudus. Tidak lagi takut. Kita tidak menerima roh perbudakan yang menjadi kita takut lagi. Tetapi kita telah menerima Roh Kudus. Saat saudara terima Yesus, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus itulah jaminan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan di sini dikatakan oleh Roh Kudus kita berseru ya Aba ya Bapa. Perhatikan oleh roh itu, roh dia dengan roh kita berseru ya Aba ya Bapa. Jadi apapun yang menjadi ketakutan saudara, apapun yang menjadi persoalan dalam hidup saudara sehingga saudara takut, ingat, kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang menjadi takut lagi. Tetapi kita telah menerima Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membuat kita merdeka dari ketakutan dan juga menang dari semua persoalan yang kita hadapi. Yang keempat, kita menang dari keputusasaan. Wah, luar biasa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus juga di dalam hidup kita. Ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, ada kalanya kita tidak tahu bagaimana cara berdoa. Tetapi Roh Kudus membantu kita di dalam doa. Ini luar biasa dahsyat saudara. Dan kadangkala kita tidak tahu lagi untuk berkata-kata karena persoalan yang begitu berat. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita mengerti apa yang kita hadapi. Dan dialah yang berdoa untuk kita. Mengapa kita lebih daripada pemenang? Yang pertama tadi dikatakan bahwa kita itu memiliki Roh Kudus. Dan yang kedua, karena kita memiliki janji Allah. Apapun yang kita alami saudara, di dalam ayat 28 sampai 30 dari Roma pasal 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, segala sesuatu, persoalan, masalah yang kita hadapi, apapun kondisi kita, Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Justru saudara, persoalan itu dipakai oleh Tuhan supaya kita mencapai destiny yang Tuhan sudah tetapkan kepada kita. Perhatikan 29:30 di sini dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Luar biasa. Jadi kita yang dibenarkannya, kita akan dimuliakan. Dan justru lewat persoalan yang kita hadapi, Tuhan membentuk kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Karakter kita dibentuk. Saudara harus tahu bahwa akhir dari kekristenan itu, tujuan kekristenan itu adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang terakhir itu adalah karena kita memiliki kasih Allah. Mengapa kita lebih daripada pemenang? Karena kita memiliki kasih Allah. Ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Baik itu maut maupun hidup, bahkan malaikat-malaikat sekalipun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sebab itu saudara, tetap teguh di dalam Dia. Mari kita tetap bersandar kepada Dia. Dan yang terakhir, firman Tuhan yang akan kita lihat itu adalah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena kita sudah mendapatkan kemenangan. Dan kita hidup dalam kemenangan. Oleh sebab itu saudara, berdiri teguh, jangan goyah.
Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kita tahu bahwa jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih karena lewat kebangkitan Tuhan Yesus, lewat Roh Kudus yang tinggal dalam kami lebih daripada pemenang. Terima kasih buat janji-janji-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap berdiri teguh. Terima kasih, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. God's Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.